Assalamualaikum semuanya. Nah, sekarang saya lagi bareng anggota DPRD Kabupaten Karawang dari fraksi Pangkal Perjuangan. Partainya Partai Persatuan Pembangunan P3. Partai yang lambangnya Ka'bah. Iya. Nah, menariknya, bareng dewan dari partai yang lambangnya Ka'bah, kita mau ngomongin minuman beralkohol, atau yang lebih populer mungkin di lapangan itu miras, minuman keras. Kenapa kita mau ngomongin itu? Karena hari ini DPRD Kabupaten Karawang sedang bikin peraturan daerah, perda lah, tentang tentang minuman beralkohol ini. Sekalian kita tanya, kenapa harus ada aturan ini? Kenapa perda minol harus dibuat? Nah, langsung aja kita ngobrol bareng orangnya. Kita ngobrol sambil santai ya, sambil ngopi-ngopi. Nah kan, kenapa sih kan? Kok Karawang harus bikin perda minol? Ya. Sebetulnya perda minol ini sudah digagas oleh teman-teman di periode dulu sebelum saya menjadi anggota dewan sebetulnya. Banyak dari beberapa elemen-elemen pergerakan mahasiswa Islam gitu kan, atau elemen-elemen aktivis Islam lah, pengen mendorong supaya minuman beralkohol ini gimana caranya bisa dihilangkan gitu kan. Awalnya seperti dihilangkan peredarannya. Dibatasi. Bukan dihilangkan pabriknya ya? Bukan. Gitu ceritanya gitu. Terus? Nah kemudian singkat cerita, di periode yang sekarang ini melalui teman-teman Komisi 1, hasil daripada hearing dengan para aktivis Islam gitu ya, yang mendorong supaya ini segera diatur regulasinya, maka alhamdulillah teman-teman Komisi 1 ini menginisiasi perda minuman beralkohol ini melalui inisiatif teman-teman Komisi 1, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi pansus. Sekarang sudah dipansuskan sejak kapan sih dipansuskan? Pansus itu diparipurnakan 1 bulan yang lalu ya, yang paripurna terakhir sebelum yang kemarin itu di tepatnya saya agak lupa nih. Berarti kalau 1 bulan udah banyak dong kegiatan yang sudah dilakukan. Apa aja nih kegiatan yang sudah dilakukan? Nah, alhamdulillah dari pembahasan kita sudah mulai masuk pembahasan pasal per pasal ya, sudah masuk pembahasan pasal per pasal, di mana memang dalam semangatnya bagaimana supaya betul-betul peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Karawang ini betul-betul dibatasi, diatur gitu kan. Kita hanya memberikan ruang bagaimana minuman beralkohol ini hanya di ruang-ruang tertentu yang memang itu tidak bersifat umum gitu ya. Sifatnya itu fasilitas dan sifatnya itu privasi gitu. Di luar itu kita tidak membolehkan. Biar semuanya tahu nih, kalau bahas aturan kayak gini biasanya dibahasnya bareng siapa aja sih? Ya. Yang jelas memang DPRD mengamanahkan melalui pansus. Pansus ini memang diwakili oleh perwakilan dari masing-masing fraksi ya. Kemudian fraksi mengundang teman-teman teknis lah ya, teman-teman teknis, baik itu dinas-dinas teknis gitu kan, yang ada keterkaitan dengan persoalan perda. Kalau dalam persoalan minor ini kita libatkan yang namanya karena memang ini sektor ini ada di Sperindag, kemudian Satpol PP tentunya, ini di lingkungan OPD, bagian hukum yang terpenting, kemudian juga ada keterkaitan dengan persoalan perizinan di PTSP, dan tentunya kita melibatkan seluruh elemen masyarakat di dalamnya dengan melibatkan teman-teman. Kita undang terakhir kemarin ada MUI, ada teman-teman Aspika, ada teman-teman Faiz gitu kan. Jadi bukan cuma antara eksekutif, legislatif sama pihak yudikatif aja.
Belum, tapi tidak, masyarakat tidak. juga Ya, diajak. termasuk para apa namanya pelaku teknis dalam hal yang berawal itu PHRI lah, ada PHRI gitu kan, PHRI kita libatkan juga seperti apa sebetulnya aspirasinya dari teman-teman PHRI, seperti apa aspirasinya dari masyarakat umum gitu kan, dan kita tuangkan menjadi sebuah regulasi yang memang ini bisa ya bermanfaat. Nah, ada poin tadi itu kan yang menarik itu menghilangkan peredarannya. Bisa nggak sih kita di Karawang menghilangkan peredaran itu 100% hilang peredarannya? Yang namanya perda tentunya ini tidak bisa bertabrakan dengan aturan di atasnya. Kita ada aturan terkait dengan minol, ini ada undang-undang terkait dengan minol, kemudian juga ada Permendagri ya, Permendagri yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol. Nah, cuma di sana kita hanya memberikan ruang sesuai dengan undang-undang saja. Jadi di luar itu kita tidak boleh, bahkan kita itu hanya ada di kita itu hanya diperbolehkan di hotel yang berbintang saja, bintang 3, 4 dan seterusnya. Jadi nggak 100% tidak ada peredaran. Tidak, ya. Karena Tetap itu hanya merupakan amanah undang-undang. Itu karena amanah undang-undang. Kalau keinginannya sendiri sebenarnya Karawang kalau ya, ibarat nggak ada nih aturan di atas ini, nggak. Kalau diperbolehkan ya kita 0% kan, di Kabupaten Karawang itu kita 0% kan. Jadi sama sekali kalau diperbolehkan sama sekali nggak ada, ya apa-apa, lebih bagus. Ya, sebetulnya ada ruang-ruang yang kita persempit ya, ruang yang kita persempit dari undang-undang yang ada. Kita persempit seminimal mungkin, semaksimal mungkin ya. Kita persempit. Adapun nanti hasilnya tentu dari hasil pembahasan Pansus ini ada fasilitasi dari Kemenkumham Provinsi Jawa Barat. Kalau misalkan lolos dari Kemenkumham Provinsi Jawa Barat, dianggapnya ini tidak bertabrakan dengan undang-undang, ya berarti itu alhamdulillah kita bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kira-kira begitu. Rencananya selain hotel tadi, hotel itu juga hotel apa bintang 3 berarti ya? Ya. Kan menurut undang-undang kan hotel bintang 3. Ya. Restoran gimana? Restoran pun itu sebetulnya ada di undang-undang. Itu restoran juga ada kelasnya ya, ada kelasnya. Kalau dulu ada kelas bintang sama 3, 4, 5. Kalau sekarang ada disebutkan kelas-kelas tertentu lah ya, kelas tertentu. Nah, coba kalau di Karawang restoran itu kita buat, restoran yang berbintang itu kita buat yang ada di dalam hotel. Restoran di dalam hotel yang include berarti. Ya, betul. Klub malam? Klub malam tidak ada. Kalau klub malam yang include di dalam hotel? Itu fasilitas hotel ya, bisa. Jadi semuanya tidak ada yang berdiri sendiri nih. Tidak ada yang berdiri sendiri, harus merupakan fasilitas daripada hotel. Berarti tempat karaoke, kira-kira seperti itu. klub malam, bar, ya, restoran ya, itu harus berbentuk hotel. Kira-kira seperti itu. Kalau hanya resto yang talang lah ya, biasanya talang. Ya, talang. Talang mas itu tetap kalau resto berarti tetap gak boleh. Ya, nah, kemarin dalam pembahasannya baru di sana ya, pembahasannya baru karena kita membahas itu baru sampai dengan pasal 10 dari kurang lebih 30-an pasal lebih ya yang ada dalam draft itu. Kita kemarin baru 10 pasal dan baru ke dalam tahapan kemarin itu menetapkan di mana saja boleh, baru sebatas itu belum lagi nanti tahapan proses perizinannya juga ada. Nah, kalau nggak salah minol ini kan ada golongan ya, golongan A, B, dan C. Nah, bisa dijelasin nggak tahu? Biar semuanya tahu ya. Apa sih golongan A, apa sih golongan B, apa sih golongan C? Sebetulnya kalau golongan ini menurut undang-undang itu golongan A itu sampai dengan 5% maksimal ya, sampai dengan kandungan 5%, alkoholnya. Kandungan alkoholnya itu etanolnya ya, etanol sampai 5%, maka dia masuk golongan A. Kemudian sampai dengan 15% itu golongan B, dan sampai dengan 50% itu golongan C. 45 sampai 50% ya. Itu golongan C. Nah, kalau yang golongan A ini kalau nggak salah izinnya itu dari kementerian kan? Betul. Berarti bagaimana daerah mengaturnya? Betul. Kita tidak mengeluarkan izin terkait dengan itu ya, tapi kita hanya mengatur tempatnya.
mengatur tempatnya. Boleh ya di hotel yang memberi fasilitas itu. Jadi hanya di sana lah. Minuman-minuman itu ada hanya di. Jadi yang golongan A ini ketika ada, misal ya, ketika ada, karena biasanya di daerah-daerah lain sering juga kita lihat minuman yang punya kandungan alkohol di bawah 5% itu ada di minimarket. Ya, betul. Bagaimana di Karawang? Ya, bahkan dulu kita pun di Karawang kan, kalau saya dulu pernah ngalamin kalau mau beli bir itu biasanya di Alfa, di Indomaret itu banyak. Nah sekarang itu nggak boleh. Bahkan di Hypermart pun, kita nanti kita tiadakan. Kalau mereka punya izin dari kementerian gimana? Mereka izinnya itu kan izin apa namanya, izin edar ya, izin jual. Nah itu di kita itu nggak bisa tetap. Jadi hanya ada di hotel berbintang saja. Kalau hotel berbintang itu boleh juga yang golongan B, golongan C? Boleh, hal itu boleh. A, B, C, pokoknya semua. Ada catatan khusus nggak untuk golongan B, golongan C yang di hotel itu? Catatan khusus sebetulnya tidak ada catatan khusus, jadi sesuai dengan undang-undang saja. Jadi itu hanya ada di hotel berbintang. Kemudian si pembelinya pun kita batasin harus yang berusia minimal 21 tahun, dia dengan menunjukkan KTP. Jadi misal gini nih, misal saya kan sudah lebih dari 21 tahun nih, saya datang ke hotel beli, saya bawa pulang. Nggak boleh. Jadi itu pun aturannya, ada juga aturannya. Diatur juga soal itu. Dan itu peredarannya boleh menjual dan hanya diminum di tempat. Di sana, jadi hanya beli langsung diminum di sana. Tempat. Tidak boleh dibawa keluar dari lokasi itu. Kalau misalkan dia itu nanti ada aturan teknis lainnya. Misalkan nanti hotelnya biasanya hotelnya, jadi ketika beli minuman golongan B atau golongan C, kemudian dia minum di tempat dan tidak habis, gitu kan, tidak boleh dibawa pulang, tapi tetap disimpan di sana, dan dia mau minum lagi berarti dia harus datang lagi ke tempat itu. Nah, ada sedikit yang terlewat tadi. Sebenarnya ada nggak sih alasan kenapa DPRD bikin ini? Itu karena banyak kasus di Karawang sendiri, ya, orang yang terkena penyakit parah atau bahkan kematian akibat minuman beralkohol. Sebetulnya peredaran di kita itu cukup mengkhawatirkan itu bisa kita lihat hari ini begitu mudahnya gitu ya, anak-anak kita, adik-adik kita mengakses yang namanya minuman beralkohol. Itu bisa di warung-warung jamu banyak, dan kemudian di toko-toko juga banyak, dan akibatnya ini dari data yang ada itu 90% kriminal itu berawal dari sana. Terjadi tawuran, pembegalan, penjumbahan, copet lah kasarnya ya. Semua dari sana. Bahkan tidak sedikit juga merenggut nyawa gitu kan dari minuman beralkohol yang tidak kita atur di lapangan. Dan kalaupun ada kasus-kasus di lapangan itu, kalau tidak ada korban gitu kan, ya pihak penegak hukum pun tidak bisa memproses lebih lanjut gitu. Nah, dengan adanya perda ini insya Allah itu bisa kita minimalisir. Kalau buat oplosan nih, kan penyumbang kasus terbanyak orang meninggal karena minuman beralkohol itu oplosan. Diatur juga nggak? Termasuk di dalamnya. Kalau minuman beralkohol kita tegaskan dalam perda ini dilarang. Ya, karena tidak ada celah satupun undang-undang membolehkan minuman oplosan itu. Jadi kalau ada orang yang dengan sengaja memproduksi oplosan buat disebar ke lingkungan sekitarnya, bahkan biasanya kan korbannya anak-anak remaja, itu tidak. Itu sanksinya nggak sih buat mereka? Mereka itu yang jelas pidana ya, ada pidana dan denda, pidana kurungan sama denda. Denda uang berbentuk rupiah, berarti berbentuk uang. Nah ini rumusan ini lagi kita rumuskan bagaimana
denda pidana ini kita buat semaksimal mungkin lah ya, semaksimal mungkin supaya ada efek jerak gitu. Ini yang lagi dalam proses rumusan kita. Kalau dari KUHP memang tidak lebih dari 3 bulan dan denda 50 juta. Tapi kalau dari undang-undang pangan ini, karena ini bisa mengakibatkan menghilangkan nyawa orang dari makanan yang dikonsumsi atau minuman yang dikonsumsi, bisa sampai dengan 10 sampai 15 tahun hukumannya. Ada kemungkinan ya sanksinya diambil dari undang-undang pangan? Sangat memungkinkan. Nanti kita akan coba konsultasikan dengan teman-teman di Pansus ya, diskusikan di teman di Pansus dan di bagian hukum. Nah kalau untuk yang label misalnya, karena ya kita nggak bisa lah memungkiri ada aja orang nakal ya kan, kita sudah atur dia masih jual ya kan, produk-produk resmi yang secara kesehatan tidak terlalu seberbahaya oplosan gitu kan, tidak terlalu berbahaya seperti oplosan. Ketika masih ada yang nakal jual di luar tempat yang punya izin, kita tutup, kita kenakan sanksi, kita denda, kita pidanakan. Itu juga sanksi pidana. Ada pidana. Sama nggak sih kayak yang oplosan? Sama. Di luar tempat yang ditentukan ya. Di luar tempat dan badan hukum. Jadi yang menjual dan mengedar itu harus memiliki badan hukum. Jadi kalau kayak tukang jamu gitu jualan yang golongan B nggak boleh sekarang. Apapun alasannya. Setelah keluar perda ini itu nggak boleh. Walaupun alasannya biasanya kan mereka beralasan untuk campuran jamu. Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Tidak boleh. Apapun alasannya nggak boleh. Nanti karena memang yang mau menjual dan mengedarkan itu apapun itu jenisnya ya, apapun mereknya, yang masuk dalam kategori golongan A, B, dan C itu harus memiliki badan hukum. Wajib badan hukum. Ada SIUP MB namanya, surat izin usaha perusahaan minuman beralkohol. Jadi kalau tidak ada itu ya tidak bisa. Kalau misalkan dia melakukan praktek penjualan ataupun mengedarkan, berarti kena pasal kira-kira itu. Nah, sedikit saya baca di undang-undang soal ini tuh, kalau nggak salah ada minuman budaya. Ya. Itu gimana sih maksudnya minuman budaya itu? Memang di Permendagri terkait dengan peredaran minuman beralkohol ini diatur juga diperbolehkan apabila dalam kepentingan adat ya, kegiatan berarti ya. Yang dimaksud bukan minumannya minuman budaya. Betul. Tapi dalam kegiatan kepentingan adat, sehingga harus biasanya kalau mungkin di daerah-daerah luar ya, daerah-daerah yang ini kan ada minuman tradisionalnya, memang itu minuman beralkohol hanya ada di kegiatan-kegiatan upacara adat apa gitu kan. Nah, kita diskusi kemarin itu dengan semua pihak, kita pastikan bahwa Karawang ini adalah daerah yang religi gitu ya, yang religi terlepas dari agama manapun, kita tidak ada mengenal adat istiadat yang di dalamnya memakai itu. Jadi kita hilangkan kalau di Karawang. Nah, masalahnya juga kan Karawang ini daerah yang jadi sasaran kaum urban. Ya. Warga di kita itu ya bisa jadi miniaturnya Indonesia dari sini. Betul. Suku budaya dari sini semua. Bagaimana ketika mereka harus melakukan suatu kegiatan adat di kita yang mengharuskan adanya minuman beralkohol? Ya, berarti mereka harus cari tempat yang memang diperbolehkan. Hotel. Ya, kalau di hotel silahkan. Berarti bukan berarti dengan adanya perda ini mereka nggak boleh jalan kegiatan adatnya. Betul. Tetap boleh, hanya tempatnya yang sudah ditentukan. Karena aturannya itu minuman ini hanya ada di hotel dan tidak boleh keluar dari hotel. Kira-kira seperti itu. Kita ini saking itikat baik, bukan ini ya, saking pengennya bahwa peredaran minuman beralkohol di Karawang ini kita minimalisir. Ya. Kita juga tidak bisa menggaransi ke depan ketika perda ini betul-betul disahkan gitu kan,
tidak bisa menggaransi bahwa peredaran di lapangan akan tidak ada gitu. Tidak ada yang bisa menggaransi. Paling Tapi tidak harus ditegaskan. paling tidak dengan perda ini kita menegaskan bahwa ruhnya kita itu pengen minuman beralkohol di lapangan di Kabupaten Karawang ini tidak ada. Gitu. Boleh cerita nggak nih sedikit? Ada pro kontra nggak sih pas pembahasan ini? Karena satu sisi ya secara sosial masyarakat di kita kan bisa yang disebut tadi bisa jadi satu Indonesia berbagai suku budaya di Indonesia ada di Karawang. Ya. Tapi sisi lainnya sisi keagamaan tetap di. Ya. Kalau pro kontra dari persoalan tadi yang disampaikan sih tidak ada. Saya pikir Kabupaten Karawang ini sangat terbuka untuk siapapun gitu ya. Bahkan kalau dari visi Bupati dan Wakil Bupati sekarang ini kan Karawang untuk semua gitu ya, Karawang untuk semua. Tetapi siapapun yang mau masuk Karawang tentunya juga harus menghargai Karawang itu sendiri dan kira-kira gitu. Nah, kita pengen di Kabupaten Karawang ini tidak mau minuman beralkohol itu beredar bebas gitu, di masyarakat gitu, karena kita tahu dampaknya sangat luar biasa. Dan ini kalau berbicara agama sudah pasti lah ya, jadi haram gitu kan, haram. Nah, dari sisi sosial masyarakat pun ini kan berdampaknya juga luar biasa negatifnya. Nah, paling ada sedikit pro kontra dari keterkaitan pengaturan perda ini. Beberapa teman-teman beranggapan ketika memang kita mengatur perda ini seolah-olah kita melegalkan dan menghalalkan. Di sisi lain kita tegaskan bahwa kita sama-sama pahami bahwa yang namanya minuman beralkohol itu bagi umat beragama Islam kita pastikan itu haram, sudah selesai haram. Tetapi ini negara hukum, negara Indonesia mengatur tentang minuman beralkohol. Jadi bukan berarti kita menghalalkan minuman beralkohol, tetapi kita mengatur supaya minuman beralkohol ini tidak beredar secara bebas gitu. Begitu objek. Tapi kalau Dewan sendiri hari ini sudah satu suara. Salah. Karena kan di Dewan kita punya banyak fraksi nasionalis dan fraksi yang partai-partai ke-Islam juga banyak. Betul. Sudah satu suara. Salah. Ya. Dengan ditetapkannya, diparipurnakannya pansus ini untuk dilaksanakan, berarti ini proses pembahasan perbedaan internal ya. Internal fraksi, internal ini sudah selesai. Jadi di pansus ini tinggal menjalankan apa yang menjadi amanah dari perda lah ini. Pembahasan ini kan sendiri. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi biar kita semua yang ya teman-teman yang lihat video ini juga nggak mikir ngawur kemana-mana. Saya juga jadi tambah paham, saya juga jadi tahu gitu kan. Apa sih tujuannya? Kenapa harus dibuat? Kenapa masih ada tempat yang diperbolehkan gitu? Dan kenapa nggak di 0% kan saja gitu kan? Karena ya saya sebagai orang muslim tentunya pengennya 0%, cuman ternyata tadi nggak bisa gitu kan, nggak bisa 0%. Apalagi ya kita tahu sendiri lah, dan teman-teman juga saya rasa bisa menyimpulkan seperti apa seharusnya dan seperti apa yang sebaiknya juga. Jadi antara harus dan yang baik itu harus kita pilih. Dan saya rasa juga teman-teman semua di sini orang cerdas yang sudah bisa memilah dan memilih yang seharusnya dan yang sebaiknya, sehingga yang menurut saya memang kita semua harus mendukung perda ini. Siap, terima kasih. Dan ketika tempatnya hanya di hotel, poin itu menurut saya itu poin terpenting. Jadi nggak ada lagi kalau perda ini berjalan optimal. Tentunya kan DPRD hanya hari ini membuat lalu mengawasi nanti prakteknya. Nah, ada juga nanti pihak eksekutif baik itu Satpol PP, DPM PTSP melalui perizinannya di bawah komando Bupati dan Wakil Bupati
bagaimana caranya mengendalikan semuanya, menjalankan perda ini sehingga tidak ada lagi orang tua kita yang khawatir anaknya menemukan minuman beralkohol atau mengkonsumsi minuman beralkohol di peredaran luar. Dan nggak ada lagi anaknya yang masih berusia di bawah 21 tahun bisa mengkonsumsi dan membeli dan mengkonsumsi itu. Ya. Oke, terima kasih Kang Dedi. Siap, sami. Lanjut. Baik semuanya, jadi videonya sampai di sini aja. Teman-teman boleh simpulkan dan boleh komen apa aja. Kalau ada saran dan masukan silahkan komen. Insya Allah nanti saya sampaikan langsung kepada DPRD. Ya,